Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di podcast Siniar Si Jago SMA Negeri 1 Namang. Halo semuanya, perkenalkan saya dari SMA Negeri 1 Namang yang akan membawakan podcast di acara kali ini. Untuk kenal lebih dalamnya, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Namang. Saya juga di sini berada di kelas F1. Nah, di sini umur saya masih 17 tahun dan saya pada pagi ini akan mewawancarai kalian, yaitu orang yang sangat spesial nih guys kali ini, yaitu Duta Genre Bangka Tengah. Nah, sebelum kita memulai ke pertanyaan yang lebih dalam, kita mau perkenalan dulu nih. Boleh diperkenalkan dulu, Kak? Dari saya dulu ya. Baik, pemirsa, perkenalkan nama saya ini adalah Lakenu Hidayatul Zalilah. Kalian bisa panggil saya Kenu atau Ken. Saya berasal asli dari Desa Belik, alumnus Pondok Pesantren Nurul Falah. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi di Universitas Bangka Belitung. Oke, halo, perkenalkan nama saya Firnanda, biasa dipanggil Fir. Saya berasal dari Desa Namang dan saya juga termasuk alumni dari SMA Negeri 1 Namang di tahun ini, dan kegiatan saya sekarang yaitu bekerja menjadi guru les. Oke. Jadi Kak Firnanda ini alumni dari sekolah kita juga ya guys. Jadi mereka ini adalah salah satu pilihan dari beberapa pilihan, yaitu Duta Genre Bangka Tengah. Nah, kita akan menanyakan seputaran tentang genre Bangka Tengah dan apa saja itu. Oke, pertanyaan pertama saya akan menanyakan, Duta Genre itu apa sih Kak? Nah, boleh Kakak jelasin secara rinci atau secara gimana? Secara simpelnya aja ya. Oke. Baik, kalau Duta Genre itu menurut kami dan juga pandangan banyak orang-orang BKKBN, ini adalah Duta Genre, yakni adalah duta generasi berencana. Dan untuk anak-anak muda, Duta Genre itu adalah sebagai role model, pengganti model. Ini adalah sebagai panutan untuk remaja-remaja yang ada di sekitaran kami, terutama khususnya karena kami ini adalah Duta Genre Kabupaten. Oleh karena itu kami adalah Duta Genre untuk panutan anak-anak Kabupaten Bangka Tengah. Oh gitu guys, jadi Duta Genre ini bisa meliputi tentang kenakalan remaja juga bisa ya Kak? Ya. Bisa. Nah, untuk kegiatan Duta Genre nih, kalau di sekolah tadi kan udah sosialisasi. Ya. Nah, kita mau tanya kegiatan genre itu apa saja sih? Nah, boleh bantu dijawab Kak? Oke, kalau kegiatan genre itu sendiri selain ke sekolah-sekolah sosialisasi, yaitu memperkenalkan genre ini juga kepada masyarakat khalayak ramah, yaitu ada di desa atau kecamatan yang terdekat. Nah, salah satu juga yaitu misalkan di desa tertentu, kita sebagai Duta Genre akan datang ke desa itu mensosialisasikan atau mengkampanyekan apa itu genre, manfaatnya dan dampaknya bagi kehidupan remaja ke depannya. Oh gitu. Jadi kalau kita sebagai kakak-kakak nih sebagai Duta Genre mungkin berperan penting juga untuk meningkatkan kesadaran dari remaja-remaja sekarang. Iya. Karena banyak dampak-dampak yang kita tahu sekarang itu kenakalan juga kayak sudah melebihi batas. Nah, saya mau tanya nih, kalau seandainya ada yang ingin menjadi Duta Genre seperti kakak-kakak, apakah yang harus disiapkan? Ya, pastinya untuk disiapkan ini adalah yang pertama mental dan juga niat yang kuat. Jadi gitu guys, mental juga harus perlu juga kayaknya. Ya, dan pastinya sebagai seorang duta, kita ini memiliki yang harus kalian siapkan itu adalah public speaking yang bagus. Oke. Dan semua itu mendukung mental kalian untuk berani di depan orang ramai, dan juga public speaking yang bagus adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Dan juga ditambah dari itu, kedua itu tadi, seorang duta juga harus memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas tentang apa itu aja genre dan selain sebagainya. Oke, masuk di pertanyaan selanjutnya. Mungkin kesan atau pesan sebagai Duta Genre itu apa saja sih Kak? Keluh kesahnya mungkin, atau masalahnya menghadapi kayak sosialisasi tadi, apakah ada yang lain gitu? Ya, untuk keluh kesah saya sih lumayan lah, tapi kita nikmati aja ya. Posisinya itu kita masih remaja, masih labil, dan kita itu masih juga berpendidikan. Oleh karena itu positifnya waktu kami banyak terbagi untuk genre.
Dan pesan kami ini adalah untuk para remaja-remaja di Bangka Tengah dan sekitarnya, jadilah dirimu sendiri, kenali dirimu, dan kamu akan menang. Nah, dan juga pesannya untuk pada remaja saat ini, terkhususnya di Bangka Tengah, ayo bangun lagi kemampuan diri kalian yang ada, bangun lagi potensi diri kalian, dan tunjukkan bahwa kalian itu bisa speak up di depan orang ramai. Dan kadang remaja sekarang ini punya banyak potensi diri, tapi dia malu untuk menunjukkannya kepada halayak ramai. Iya, karena sekarang itu kayak susah banget buat public speaking, maju ke depan aja susah sekarang. Ya, Boleh nih kak, kenapa kakak bisa menjadi duta genre, apa keinginannya atau kayak gimana gitu? Kayak bisa sekarang jadi duta genre nih, kan kita perlu proses juga. Nah, kenapa kakak-kakak bisa menjadi duta genre kayak, atau emang kepengen atau kayak gimana? Boleh diceritakan kak? nah kalau dari saya sih, dulunya itu kakak gak kenal sedikit pun dengan apa itu genre. Oh gitu. Terus? Dan karena posisi kakak berada di pesantren, pastinya informasi yang kami dapat itu sangat minim. Dan kakak mendapatkan informasi tentang genre ini, pembukaan seleksi baru duta genre dapat dari guru. Karena kakak itu posisinya masih remaja, kakak pastinya sangatlah proaktif. Setiap ada kesempatan, setiap ada celah, itu yang kakak coba. Jadi di saat itu kakak langsung mengisi formulir pendaftaran. Alhamdulillah waktu itu kami kalau nggak salah disuruh bikin makalah tentang genre. Jadi kakak angkat topik tentang kenakalan remaja dan juga pernikahan dini yang saat ini sedang merebak di Bangka Belitung. Dan pastinya setiap keinginan itu, setiap kemauan pasti ada tantangan. Iya. Kalau mau diceritain di sini sih kayaknya bakalan panjang. Oleh karena itu pesan kakak untuk teman-teman yang ingin menjadi duta genre, ingat kalian boleh berambisi tapi kalian jangan ambisius, oke? Terus untuk kakaknya? Oke, untuk aku sendiri, motivasi menjadi duta genre itu ialah ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk remaja sekitar, di mana remaja sekitar ini lebih banyak memanfaatkan teman sebayanya sebagai tempat curhat, tempat cerita, atau segala macam. Nah, di sini aku juga ingin mengajak para remaja untuk mengetahui apa aja itu dampak negatif genre, dampak positifnya, dan bisa menjadi panutan bagi mereka biar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan sama, kalau untuk tantangan mengikuti duta genre itu sendiri, ya dari waktu pasti dipotong-potong dan harus ngebagi waktu juga, dan dari segi kesiapan mental itu harus benar-benar siap. Oke, jadi pesannya buat kalian yang mau ikut duta genre atau ingin mempelajari duta genre, kalian bisa hubungi kakak juga bisa kayaknya. Iya, lebih enaknya sih kalau berkonsultasi di nomor itu. nih, Ya. misalnya ada yang pengen berkonsultasi atau pengen bercerita, kayak sekarang tuh kebanyakan kak orang depresi, anak muda sekarang kebanyakan depresi, entah itu soal percintaan, entah itu soal keluarga, yang mengakibatkan adanya depresi dalam diri yang membuat kayak biasanya ingin bunuh diri, kayak mencari pelampiasan ke lawan jenis, dan akhirnya menimbulkan yang namanya zolim atau pernikahan. Nah, kebanyakan sekarang tuh udah banyak yang namanya pernikahan dini nih kak. Iya. Nah, benar. adakah tips dari kakak-kakak supaya menghindari yang namanya pernikahan dini atau depresi berlebihan atau yang namanya ingin mengakhiri hidup nih kak? Bunuh diri ya. Karena depresi sekarang nih guys, banyak yang mengakibatkan anak-anak tuh mentalnya down karena dari pandangan orang terdekat, entah itu bullying, entah macam-macam. Jadi kita perlu yang namanya mengoreksi diri atau menyadarkan diri di sekitar kita supaya tidak terjadi hal tersebut. Nah, menurut kakak-kakak apa yang harus dilakukan gitu? Ya, sepertinya kita ini termasuk ke dalam golongan Gen Z ya. Dulu pernah Milenial ada, gitu. ya anak-anak milenial kekinian. Dulu pernah ada orang yang mengatakan kalau anak-anak Gen Z itu, anak-anak milenial zaman sekarang memiliki mental yang sangat lemah. Ya. Berbeda dengan pendahulu kita yang memerdekakan Indonesia memiliki mental yang sangat kuat. Dan itulah kenapa genre ini diadakan. Salah satu hak kami di sini adalah hak kami menjadi seorang konselor sebaya dalam mengutarakan apa sih ide-ide atau keluh kesah yang dimiliki seorang remaja. Itulah kenapa di sini
kebanyakan di sekolah itu didirikan yang namanya PIKR. Oleh karena itu di situ ada konselor sebaya. Jadi para remaja yang mau menikah, mau bunuh diri ataupun memiliki banyak sekali masalah, mereka itu memiliki kami konselor sebaya sebagai tempat curhat, tempat curahan hati mereka. Anggapan itu seperti balon yang kalau ditiup terus bakalan pecah. Anggap aja balon itu kita. Nah, kalau anginnya itu dibagikan kepada orang lain, kita curhat, kita berbagi keluh kesah kita, kemungkinan tidak akan pecah balon tersebut. Kenapa? Karena berbagi itu indah. Terus untuk kakaknya ada pesan untuk yang akan disampaikan? Pesan yang lebih ke yang remaja yang ingin mengakhiri hidup ya. Kalian itu hidup punya tujuan dan punya keinginan tentunya kan. Apa sih gunanya dan apa sih manfaatnya jika mengakhiri hidup? Ada kata yang bilang bahwa mengakhiri hidup tidak akan menyelesaikan semuanya. Ya, benar. Itu benar. Karena jika kita mengakhiri hidup di waktu sekarang, itu sangat banyak sekali dampaknya. Oleh karena itu, ayo cari teman sebaya kalian, teman terdekat kalian, ataupun keluarga untuk diajak curhat, cerita, dan minta pendapat mereka mengenai masalah dirimu. Dan terbuka lagi untuk lingkungan yang ada di sekitarmu. Nah, jadi buat kalian jangan menyendiri, cari teman yang bisa diajak ngobrol atau keluarga yang bisa diajak berbicara. Keluarkan keluh kesah kalian, jangan dipendam sendiri guys, karena itu tidak baik. Tidak baik untuk pikiran, tubuh, dan kesehatan kita. Nah, berarti kalau ada orang yang mau, misalnya ada orang yang lagi depresi nih kak, misalnya mereka nggak punya teman cerita. Nah, Duta Genre ini bisa membantu kalian untuk berkonsultasi. Nah, berkonsultasinya di mana aja nih kak? Atau di sosmed kak? Atau ketemu langsung? Atau bagaimana? Kalau bagi Kenus ya, bagi kakak sendiri, kakak itu orangnya welcome aja. Welcome terus, mau kalian itu seperti apapun, seburuk apapun kalian, sebagus apapun kalian. Kalau kalian baik, Kenus juga baik. Untuk mungkin kalau ketemu langsung, kita kemungkinan sih agak ribet ya. Sekarang sudah ada kemajuan ilmu teknologi. Berarti di media sosialnya ya, media sosial boleh. Oh, berarti media sosialnya apa nih kak? Boleh dong. Kalau di Kenu itu ada Instagram yang namanya Kenu_Hidayatullah. Oke, boleh di follow ya guys Boleh kalau di-follow. mau sharing-sharing atau mau Mau konsultasi kepada konsultasi kakak, nih nggak misalnya, apa-apa. atau juga konsultasinya ke mana aja itu boleh aja ya guys. Tapi kalau misalnya mau konsultasi ke Duta Genrenya boleh bisa juga. Itu privasi ya kak, kayak Iya, itu pastinya. pasti akan dijaga kok, nggak akan diumbar-umbar. Nah untuk kakak yang selanjutnya, Sama, karena sekarang sudah modern, lebih memanfaatkan Instagram. Bisa DM langsung ataupun bisa lewat WA, di telepon ataupun di chat. Nah, di situ juga kita akan merangkul semua masalah kalian, kita akan mendengarkan semua keluh kesah kalian, dan kita juga akan memberi solusi untuk apa sih saja cara mengatasinya, dan juga kita menjadi tempat curhat yang baik, yang amanah, dan juga yang nyaman. Iya. oke. Jadi guys, buat kalian intinya jangan patah semangat karena di masa-masa sekarang kita sudah rentan yang namanya sekolah, pernikahan, atau kenakalan remaja. Jadi buat kalian semua yang ada di rumah ataupun yang di mana, kita semuanya harus tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan patah semangat karena bagi kalian ada masa depan yang lebih cerah menunggu. Oke kak, ada pertanyaan terakhir nih. Ya. Kalau misalnya ada anak-anak yang misalnya ingin seperti kakak nih, yang menjadi Duta Genre. Nah, apakah yang harus disiapkan? Apakah bagaimana? Dan untuk kakak-kakaknya itu dilantik berapa lama ya kak, kalau boleh tahu? Akan dijawab. Silakan ya. Oke, terima kasih Kak Fernanda. Untuk adik-adik ataupun teman-teman sebaya kami yang ingin menjadi Duta Genre, silahkan untuk kalian yang masih bersekolah bergabung ke ekstrakurikuler ya Kak. Oh. Nah, yang ada namanya itu PIKR. Jadi buat kalian nih yang mau daftar seperti kakak-kakak ini, kalian terlebih dahulu mengikuti ekstrakurikuler yaitu PIKR, PIKR. Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, itu jadi kami ini Duta Genre ini adalah sebagai apresiasi untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti PIKR. Gimana ya Kak? Jadi kan kami itu selama di PIKR itu menjadi konseling sebaya. Jadi sebagai apresiasi kami telah
menjadi tempat curhat untuk teman-teman yang lain. Kesian lah dengan kami ini kalau udah menjadi seorang konselor sebaya nggak ada apresiasi. Jadi oleh karena itu dibuka duta genre. Berarti duta genre ini kalau di Bangka Tengah sudah berapa banyak nih, Kak, kalau boleh tahu? Kami itu memiliki masa jabatan. Jadi setiap tahunnya orangnya ganti-ganti, Kak. Masa jabatan kami itu 1 kali jabatan 1 tahun. Nah, buat kalian yang mau jadi seperti kakak-kakak ini bisa banget ya guys. Jadi tunggu apa lagi nih Kak ya? Mumpung sekarang kita menghadapi masalah yang namanya dunia milenial yang itu beda banget sama yang zaman dulu. Saya pun merasakan sekarang yang namanya dampak kenakalan remaja nih Kak. Karena kayak sosial media yang namanya luar-luar itu kayak sudah gimana gitu ya. Udah merasuk ya. Udah berasuk banget nih. Kayak yang kebanyakan sudah melenceng dari ajaran-ajaran kita sebelumnya. Padahal itu tuh juga bukannya saya ngomong itu nggak baik ya guys, tapi lebih ke jaga diri, jaga kehormatan, apalagi yang perempuan ya Kak. Kita sebagai perempuan ini juga takut-takut banget di masa-masa sekarang nih, banyak yang namanya maaf banget pemerkosaan, pembegalan, dan banyak hal-hal yang kita tidak inginkan sebagai seorang wanita. Jadi buat kalian, kita lebih baik, lebih kedepannya tuh lebih menjaga diri, lebih baik, dan juga untuk sekarang kita lebih untuk meraih masa depan aja, kayak fokus ke masa depan aja, ke karir. Seperti kakak-kakak ini guys, ini sangat mengapresiasi kita untuk lebih baik ke depannya. Kita bisa mengobrol, mengasih ilmu yang kita belum dapat dari mereka, itu ilmu banget ya guys. Jadi buat kalian, kalau kalian merasa depresi, merasa gak ada punya teman, merasa dibully, kalian bisa berkonsultasi ke duta genre terdekat kalian. Mungkin ada yang lebih dari Bangka Tengah, mungkin yang di luar Bangka Tengah, itu boleh banget bisa cari yang duta genre kalian di mana berada. Dan untuk wilayah Bangka Tengah, kalian bisa menghubungi kakak-kakak ini untuk berkonsultasi atau berkonsultasi untuk masalah apa saja ya Kak? Ya, lebih enak didengarnya sih curhat. Curhat nih guys. Jadi buat kalian nih, untuk kedepannya kalau emang mau seperti jadi kakak-kakak ini tadi, itu harus sekolah dulu ya Kak, tempatan SMA atau pesantren nih tadi. Minimal sih remaja. Remaja nih. Nah untuk remaja kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler yaitu PIKR. Nah untuk lebih detailnya kalian bisa tanyakan langsung aja nih guys. Nah gak kerasa nih kita udah di ujung akhir. Mungkin ada pesan untuk adik-adik di luar sana? Mungkin dari Kak Fernanda dulu aja deh. Nah, boleh. Pesan untuk saya, ayo tingkatkan lagi kemampuan diri kalian. Kalian itu istimewa dan kalian itu berharga di masa yang akan datang. Jangan patah semangat, terus apresiasi diri kalian lebih lanjut lagi. Oke, untuk kakak yang satunya? Untuk teman-teman dan remaja-remaja yang berada dimanapun kalian berada, ingat, kalian hidup tidak sendiri, masih ada orang-orang lain. Jika kalian masalah, ada baiknya kalian berbagi. Dan jika ada masalah, jangan lari dari kenyataan. Masalah itu dihadapi, bukan kabur dari kenyataan. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak nih Kak udah datang di podcast kali ini. Iya. Terima kasih untuk Kakak Ken, untuk Kakak Fernanda, alumni sekolah sini juga ya guys, ini kakak kelas saya. Jadi terima kasih banyak Kak sudah mampir ke sini, sudah mau bercerita, sudah mau mengasih saran. Nah, untuk kalian selebihnya kalian bisa menghubungi kakak kedua ini untuk lebih lanjut ya guys tentang genre. Jadi itu saja dari kita bertiga, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.